happy wedding day untuk Luna Maya dan juga Maxim Bocir. Ya, gue mungkin gak begitu fasih dalam ngebaca namanya ya. Cuman ya kurang lebih seperti itulah, Maxim Bocir yang tengah berbahagia setelah mereka mengucap janji suci, yaitu tentang pernikahan untuk mereka berdua selamanya ya. Ya, teruntuk khusus Luna Maya ini, ya kita tahu bagaimana perjalanan dia semuanya. Gue nggak perlu sebutin lagi. Tapi yang jelas bagaimana dia bangkit dari keterpurukan, gimana dia bisa ngelaluin semua itu, tentu itu bukan hal yang mudah ya. Dan yang lebih gue salutin lagi adalah yang menolongnya. Artinya ada orang yang menolongnya yang katakanlah kalau menurut beliau itu adalah Raffi Ahmad. Yang katakanlah masih percaya pada kapasitasnya, masih percaya kepada sikapnya Luna Maya seperti itu. Ya itu tentu nggak bisa dilupain dalam karir Luna Maya ya. Ketika semua orang bagaimana memperlakukan Luna Maya, tapi ini Raffi Ahmad ini justru malah merangkulnya kayak gitu. Nah ini yang susah di kita itu merangkul ya. Kalau hina menghina, bully membuli sih udah nggak usah gue ajarin, bakal dapat nilai 100 semuanya kan kayak gitu ya. Jadi semoga bisa membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah gitu aja. Namun yang menjadi nggak kalah sorotannya adalah di balik kebahagiaannya itu adalah muncul yang koar-koar, kronco-kronco biasa. Ya yang bikin ribut itu kalau nggak kronco ya siapa lagi kan gitu ya. Yang mengatakan ketika Maxim Bocir itu mengucapkan kobul yang merupakan jawaban dari ijabnya wali nikah ya, itu di Jeddah. Nah, yang karena di Jeddah ini ada yang keluar-keluar posting nggak sah ijab kabulnya. Dan ya gak usah ditebak, pasti ngomongnya itu haram, zina, dan lain sebagainya macamnya. Iya, jadi gini ya, for information dulu, disclaimer dulu bahwa gini. Belajar agama itu nggak kayak belajar agama yang kita pelajari di sekolah. Di sekolah yang cuma 2 mata pelajaran kalau bahasa dulu ya. Nggak segitu. Terus apa dong itu? Jadi itu adalah dasar-dasar atau ilmu-ilmu agama Islam yang harus diketahui oleh khalayak, yang artinya masyarakat umum. Jadi gini ya, nah sebuah ilmu apapun itu, termasuk apalagi ilmu agama, ada sebuah ilmu yang memang harus diketahui oleh khalayak pada umumnya. Ada juga ilmu yang hanya boleh diketahui atau hanya bisa diketahui oleh orang-orang tertentu. Itu hakikat ilmu ya. Ya memang idealnya semua dikasih tahu biar nggak salah paham. Cuman kan sorry itu saya bahwa nggak semua orang bisa menyerap ilmu yang ada. Jadi setiap orang punya potensinya masing-masing. Setiap ulama sekalipun punya bidangnya masing-masing. That's it. Ya. Jadi nggak bisa disamaratakan antara orang awam ya dengan para kiai. Itu lu konyol kalau lu nyamain persepsi lu bahwa para kiai itu persepsinya sama dengan lu. Apalagi kalau lu bilang, oh gue aja yang awam tuh kayak gini, apalagi para kiai harus lebih perilakunya kayak gue. Tapi sementara para kiai dan para itu ilmu yang lain, itu kalau mereka bertindak, ada sudut pandang lain dari keilmuan itu sendiri. Contoh kayak gini, misalkan, orang awam cuma kenal bahwa seudah wudhu, sentuhan dengan non-mahram itu batal. Cuma itu. Ya. Kemudian ada kiai yang lain. Ada kiai yang dimana dia sudah wudhu dengan non-mahram. Ya, non-mahram itu orang yang memang mahram itu orang yang dihalalkan untuk katakanlah disentuh kayak gitulah. Nah, ada kiai lain. Ada seorang kiai, dia setelah bersentuhan dengan non-mahram, dia nggak wudhu. Terus kemudian kita yang awam bilang, itu kiai nggak bener. Bukan kiainya nggak bener, elunya aja yang nggak tahu ilmunya. Karena apa? Karena ada pendapat juga dari ulama yang lain, mazhab yang lain dalam hal ini adalah bahwa
Ada yang berpendapat bahwa meskipun sudah berwudu, kalaupun sentuhan dengan non mahram itu nggak batal. Nah, yang ricuh ini yang kroncok-kroncoknya. Jadi aja ngeributin ini kayak nggak bener karena sudah wudu aja dia sentuhan dengan non mahram yang lawan jenis tentunya. Ya, si kroncok-kroncok inilah yang suka ngebuat gaduh, orang banyak kayak gitu. Termasuk dengan si Maxim Butcher ini. Nah, Maxim Butcher ini dia melakukan jeda, apakah sah enggak itu akad nikahnya? Gua kasih tahu ke lu semua, jangan sotoi dulu, jangan sok tahu dulu, ya, bahwa ada beberapa pendapat yang gua kutip dari 4 mazhab. Mazhab itu apa ya? Jadi sumber fikih seluruh dunia. Fikih itu hukum Islam, kalau simpelnya itu benar salah gitu aja ya. Yaitu ada Imam Syafi'i, yang pertama dulu ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Di antara 4 imam atau 4 ulama besar ini berbeda pendapat tentang jeda akad, antara jeda akad dari ijab ke qabul. Ijab itu saya nikahkan, qabul itu saya terima nikahnya. Buat lu yang tambah pengetahuan biar otak lu makin encer ya, biar lu gak gampang koar-koar. Gini, di antara 4 mazhab ini Imam Syafi'i berpendapat kalau ijab dan qabul gak boleh ada jeda, kecuali ada hal-hal yang gak bisa ditolerir, kayak misalkan lu bersin, kayak misalkan lu ngeblank. Nah itu kan manusiawi, itu baru dibolehin karena itu sifatnya manusiawi. Itu Imam Syafi'i. Sementara 3 imam lainnya berpendapat kalau antara ijab dan qabul boleh ada jeda, asalkan nggak terlalu lama, asalkan nggak ada kegiatan lain selain ijab dan qabul. Jadi misalkan ini si ijab, ini qabul nih, selama ini nggak lepas, asalkan nggak lama-lama amat, ya mungkin sekitar 2 menit 3 menitan gitu ya, nggak selama itu masih dibolehin. Ya, itu 3 pendapat imam lainnya. Ada lagi pendapat Imam Maliki yang paling tengah. Yang paling tengah itu adalah ijab dan qabul sebaiknya dipercepat tanpa jeda. Ya. Kecuali kalau memang ada hal-hal lain yang menghalangi atau hal-hal yang memang tidak bisa dihindarkan. Ini tengah-tengah Imam Maliki ini berpendapatnya. Kayak gitu. Nah, artinya itu antara ijab dan qabul Maxim Butcher itu sah. Meskipun pendapat Imam Syafi'i sekalipun, karena Imam Syafi'i pendapat bukan nggak boleh, nggak ada jeda. Bukan nggak boleh ada jeda itu. Tapi jauh lebih baik kalau tanpa jeda. Itu yang bisa dipikirin. Jadi nggak usah koar-koar, yang nggak tahu mending diem. Ya, dengerin yang lebih tahu, itu yang lebih tepat. Kayak gitu. Dan nih ya, kalau gue bilang, ini sebetulnya di tempat itu pasti ada dong yang tahu agama, pasti dong, nggak mungkin nggak ada. Ya termasuk wali hakimnya kan, itu ada petugas KUA, dia pasti tahu kan, gitu ya. Nah, kalau lalu kemudian yang hafal agama di situ dia ngeributin kagak? Kalau dia nggak ngeributin, ya udah lu semuanya diem. Berarti dia paham. Kalau ada yang tahu agama di situ terus jangan ngasih tahu, itu dosa berada ke si yang tahu agama itu, bukan kita-kita. Gitu. Nah, jadi sementara kita nggak usah koar-koar. Apalagi yang lu kroncok-kroncok kayak gitu. Oke. Nah, artinya apakah ini sah? Insya Allah sah, karena memang jedanya juga nggak panjang gitu loh. Gue kenapa bilang insya Allah? Ya yang tahu kan cuma Tuhan doang gitu kan. Kalau gue menurut secara ilmu, secara fikih, secara apa, ya itu sah gitu kan. Meskipun ada jeda, gue sekali lagi bilang, ada pendapat imam yang lain, pendapat mazhab yang lain yang memperbolehkan ada jeda. Imam Syafi'i pun bukan nggak boleh ada jeda, tapi jauh lebih baik nggak ada jeda itu. Nih, sekali lagi, ada lagi pendapat di kita yang bilang kalau harus satu nafas, bukan satu napas, tapi harus sekaligus tanpa dipotong-potong. Misalkan saya terima nikahnya, nah itu bukan nggak boleh juga, tapi itu kalau disebut kurang pas.